your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Hai guys, selamat datang di Fun Fearless Travel Channel. Kali ini gue masih ada di Israel nih dan masih bersama grup. Dan kita menuju ke Bethlehem untuk melihat kelahiran gereja Yesus. Nah, seperti apa di dalamnya? Ikutin terus video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Gerejanya harus tunduk, kasih hormat, sebab itu namanya pintu indahkan hati. Di dalamnya Bapak Ibu, silakan buka topi, punya foto anak sekolah ini. Ini, lihat, bekasnya untuk masukkan nasi dari abad ke-6, dikurangi 2 kali 3 meter ke bawah, abad ke-12 oleh orang salib, dan begini sekitar 300 tahun lalu. Silakan, ikut saya, awas kepala. Gereja Kelahiran atau Gereja Nativitas merupakan sebuah basilika di kota Bethlehem. Di kolong basilika ini terdapat gua kelahiran yang diyakini sebagai tempat lahir Yesus Kristus. Gua Kelahiran adalah situs tertua yang digunakan secara berkesinambungan sebagai tempat ibadat agama Kristen. Sementara basilika yang menaunginya adalah gedung gereja besar tertua di Tanah Suci, guys. Ke-4 oleh Konstantinus 1600 tahun lalu, itu di bawah di sini lantai gereja pertama. Semuanya seperti hal ini. Itu kelihatan seperti karpet. Tapi bukan karpet, itu batu-batu kecil berwarna, namanya mozaik. Sebenarnya kita berencana untuk masuk ke gua yang diyakini tempat lahirnya Yesus. Unfortunately, ngantrinya udah kayak naga, guys. Akhirnya sang pemandu wisata kami membawa menuju ke sebuah gua tempat replika kelahiran Yesus yang lokasinya itu ada di bawah gereja Santa Karina dan juga gereja Kelahiran. Seperti di Lukas 2 ayat 7 yang mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bahkan dialog dengan Trifon yang diambil dari bab 78 mengatakan, namun waktu anak itu lahir di Bethlehem, lantaran tidak berhasil mendapatkan tempat menginap di desa, Yosef menginap di sebuah gua dekat desa. Saat bernaung di gua inilah Maria melahirkan Kristus yang ia baringkan di dalam sebuah palungan. Dan di dalam gua ini pula orang-orang Majus dari tanah Arab menjumpainya. Di bawah gereja Santa Caterina dan di bawah gereja Kelahiran. Tempat kelahiran Yesus terdapat di sebelah kanan di situ. A fölé is helyeztek egy Adonis szobrot, és a sír felé is. Már Krisztus után 135-ben vagyunk. Setelah mendapatkan gambaran di mana Yesus dilahirkan, sekarang kita menuju ke jalan kesengsaraan atau yang dikenal dengan Via Dolorosa. Stasi 1. Apa-apa? Stasi? Stasi itu apa? Pos 1. Nah, dari pos atau titik 1 ini yang diyakini sebagai jalan yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju ke Bukit Golgota yang dikenal dengan Via Dolorosa atau Jalan Kesengsaraan. Di pos 1 ini Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Dan sekaligus sebagai pos kedua karena Yesus harus memulai memanggul salibnya setelah vonis tersebut. Ya, karena kota Kaisaria ibu kota Yehuda sama Romawi, tapi 3 kali setahun dia pernah ke sini.
Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun Bapak Ibu. Kenapa? Ini pemberhentian yang keempat. Udah keempat Ini aja. Pemberhentian yang ketiga Bapak Ibu. Yesus jatuh untuk pertama kali, dan di depan perhentian yang keempat Yesus berjumpa dengan ibunya Bunda Maria. Ini lihat gambar di sini. So, 3 dan 4, oke? He was one of the elders Jesus even disciples. We knew that later from the letter of Paul. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene Bapak. Kirene masih ingat itu di mana? Di Libya. Di Afrika ya Bapak. So 2000 tahun yang lalu Bapak, orang datang dari luar negeri untuk merayakan Hari Raya Paskah di kota suci, kota Yerusalem, di Bait Allah. So ini perhentian yang kelima. Salibnya berat Bapak Ibu, 50 kilo. Dan dia sudah jalan mulai naik, ini bukit Bapak Ibu. Lihat, sekarang jalan ini bagus ya. Tapi zaman dulu ada apa di sini? Hanya tanah dan batu ya. Dan di tempat ini Tuhan Yesus hampir jatuh, ini tanahnya di sini Bapak Ibu. Ya, dan dia ditolong oleh Simon dari Kirene Bapak Ibu. Bapak Ibu, wajah Yesus berdarah ya. So, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Veronica Bapak Ibu dari kota Yerusalem. Perhentian yang ke-6 dan kita masih naik. Perhentian yang ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya di tempat ini Bapak Ibu. Dan di pos ke-8 Yesus bertemu dengan para perempuan Yerusalem. Di pemberhentian 9 ini Yesus jatuh untuk yang ketiga kalinya. Sedangkan di pos 10 pakaian Yesus mulai diambil. Di pos 11 ini akhirnya Yesus dipaku di kayu salib yang dipanggulnya dari pos pertama tadi. Pos ke-12 menyatakan Yesus telah mati di atas kayu salib. Kemudian jasadnya diurapi yang bisa dilihat di pos 13 ini. Dan akhirnya jasad Yesus dibaringkan di dalam kubur yang terdapat di pos ke-14. Jalur Via Dolorosa ini tentunya sudah berbeda sekali dengan 2000 tahun yang lalu guys. Kalau dulu bentuknya benar-benar bukit dan juga bebatuan, sedangkan yang kita lihat sekarang sudah dipenuhi dengan para pedagang karena memang sudah menjadi pasar, tempat-tempat souvenir dan juga bahkan rumah-rumah penduduk. Dan jalur Via Dolorosa yang kita lewatin ini guys, itu membawa kita ke gerbang Damaskus. Dari gerbang Damaskus ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Garden Tomb guys. Ya, hanya dengan berjalan kaki saja kita sudah sampai di tujuan berikutnya. Karena jaraknya kurang lebih 500 meteran guys. Jadi cukup dengan berjalan kaki. Setelah memasuki pintu utama Garden Tomb, kita akan disambut dengan taman yang cantik seperti ini guys. Iya, ini adalah lorong taman yang akan membawa kita ke Skull Hill atau Bukit Tengkorak. Ini adalah area Bukit Tengkorak di zaman sekarang guys. Gua nggak tahu kalian bisa ngeliat nggak bukit bebatuan yang kita lihat sekarang di depan itu yang masih berbentuk tengkorak. Nah kalau zaman dulu yang ada di tanda merah itu, sedangkan perbandingannya dengan zaman sekarang masih ada di tanda merah itu yang bentuknya tengkorak. Unfortunately tempat ini sudah jadi terminal bis. Di area ini juga ditemukan tempat pemeras anggur yang terpelihara dengan baik guys. Penemuan ini menunjukkan bahwa area ini merupakan sebuah taman anggur yang cukup luas pada masanya, yang kemungkinan dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea yang meminta jasad Yesus untuk dimakamkan di sini guys. Dan yang menakjubkan dari semua peristiwa yang disebutkan di Alkitab mengenai makam Yesus, semuanya dapat dilihat di sini nih guys. Seperti yang tertulis di Matius 27 ayat 60 tentang makam Yesus yang digali dari batu, bukan gua alami. Selain itu, iman peziarah juga dikuatkan dengan makam milik Yusuf dari Arimatea ini yang disegel atau dimeterai dengan menggulingkan sebuah batu besar.
Seperti yang terlihat pada tempat keluar masuk kami ini, guys. Bahkan Lukas 24 ayat 1-3 dan 10 tergenapi di sini, guys. Ia menyebutkan bahwa ruangan di dalam cukup luas untuk pekabung berdiri serta ruang ratapan yang cukup luas. Dan setelah melihat bukti sejarah tentang kebangkitan Yesus Kristus di tanah perjanjian ini, maka kami memanfaatkan waktu dengan memuji dan menyembah Tuhan kami yang hidup di sebuah kapel yang masih di area Garden Tube ini, guys. Dan ibadah ini juga masih dipimpin oleh pendeta Gideon Simanjuntak yang disertai dengan perjamuan kudus. Ini adalah hasil dari perjalanan kami hari ini, guys. Untuk tujuan selanjutnya, bisa ikutin di video berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!